Chelsea resmi pinjamkan Kendry Paes ke Strasbourg untuk musim 2025-2026. Chelsea secara resmi meminjamkan gelandang muda Kendry Paes ke klub Ligue 1, Strasbourg, untuk 1 musim penuh. Paes sebelumnya direkrut dari Independiente del Valle pada Juni 2023 dengan nilai transfer mencapai 20 juta euro. Namun, sesuai regulasi FIFA, proses kepindahannya baru bisa diselesaikan setelah ia berusia 18 tahun. Setelah merayakan ulang tahunnya pada Mei 2025, transfer ke Stamford Bridge akhirnya tuntas, meskipun ia tidak masuk dalam skuad Chelsea untuk ajang Piala Dunia antar klub. Sepanjang tahun 2025, Paes belum banyak mendapatkan menit bermain. Satu-satunya penampilan kompetitifnya tercatat saat membela tim nasional Ekuador selama 13 menit dalam laga melawan Peru pada Juni lalu. Minimnya jam terbang membuat sang pemain kesulitan menembus tim utama Chelsea, sehingga peminjaman ke klub lain menjadi keputusan logis untuk mendukung perkembangannya. Strasbourg telah lama disiapkan sebagai destinasi peminjaman bagi Paes. Klub asal Prancis ini berada di bawah kepemilikan Bluco, konsorsium yang juga mengendalikan Chelsea. Kini, rencana tersebut telah terrealisasi dan diumumkan secara resmi oleh kedua pihak. Sebelumnya, Strasbourg juga telah menerima Mike Pender sebagai pemain pinjaman dari Chelsea. Nama Mamadou Sarr disebut segera menyusul, sementara Ishe Samuel Smith dan Mathis Amogo telah direkrut secara permanen untuk memperkuat skuad yang kini ditangani oleh Liam Rowe Senior. Chelsea berharap para pemain mudanya yang ditempatkan di Strasbourg bisa memperoleh pengalaman bermain reguler di kompetisi Ligue 1. Hal ini akan semakin bernilai jika Strasbourg mampu menembus babak utama UEFA Conference League musim ini. Kendry Paes sendiri merupakan gelandang serbabisa yang mencatatkan 13 gol dan 6 assist dalam 70 pertandingan bersama Independiente del Valle. Meski absen di paruh pertama tahun 2025, ia kini siap menghadapi tantangan barunya di sepak bola Eropa bersama Strasbourg. Kini semua klub berambisi untuk mengalahkan Chelsea. Bek Chelsea, Levi Colwill, menyatakan bahwa kesuksesan timnya menjuarai Piala Dunia antar klub 2025 akan memicu semangat klub-klub lain untuk menumbangkan mereka. Menurutnya, pencapaian tersebut membuat The Blues kini mendapat lebih banyak respek. Chelsea secara mengejutkan menaklukkan Paris Saint-Germain 3-0 di final turnamen bulan lalu. Hasil itu dianggap mengejutkan mengingat PSG, juara bertahan Liga Champions, lebih difavoritkan. Colwill menegaskan bahwa anggapan meremehkan itu justru menyulut semangat timnya. Para pemain menjadikan keraguan publik sebagai dorongan untuk tampil membuktikan diri. Sepertinya tak banyak yang percaya kami punya peluang, bahkan di final. Menurut saya itu kurang menghormati kami. Semua pertanyaan sebelum laga seolah menyimpulkan kami takkan bisa menghentikan PSG, ujar Colwill kepada The Athletic. Tapi saya tidak mempermasalahkannya, justru itu membakar semangat kami, dan kami berhasil membungkam keraguan. Tak banyak yang benar-benar menghargai kami, tapi kami memanfaatkannya sebagai bahan bakar, dan akan terus melakukannya. Bisa jadi pandangan itu mulai berubah karena kami kini menyandang status juara dunia. Namun kami akan terus bermain dengan rasa ingin membuktikan sesuatu. Perasaan itu memberi tambahan motivasi kecil yang bisa berdampak besar. Apakah saya pikir tim-tim lain akan lebih bernafsu mengalahkan Chelsea agar bisa menyombongkan diri telah menundukkan juara dunia? Sudah pasti, tapi itu hal yang positif. Mereka kini menghormati kami. Meski begitu, kami harus tetap fokus dan menjaga mentalitas untuk selalu meraih kemenangan, tegasnya. Chelsea dijadwalkan hanya melakoni 2 laga uji coba sebelum Premier League musim 2025 hingga 2026 dimulai, yaitu melawan Bayer Leverkusen pada 8 Agustus dan menghadapi AC Milan 2 hari kemudian, keduanya di Stamford Bridge. Musim baru akan dibuka dengan laga kandang kontra Crystal Palace pada Minggu, 17 Agustus 2025. Marc Guiu dipinjamkan Chelsea ke Sunderland selama 1 musim. Marc Guiu dikabarkan akan segera merapat ke Sunderland dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, yang juga menyebut bahwa tidak ada klausul pembelian permanen dalam kesepakatan tersebut, menandakan bahwa Chelsea masih memasukkan Guiu dalam rencana jangka panjang mereka. Guiu, yang kini berusia 19 tahun, direkrut Chelsea dari Barcelona tahun lalu dengan mahar transfer senilai 6 juta euro. Sejak bergabung, ia mencatat 6 gol dalam 16 penampilan, mayoritas ditorehkan di kompetisi UEFA Conference League. Peminjaman ke Sunderland dinilai sebagai langkah strategis untuk memberinya menit bermain yang lebih konsisten serta pengalaman kompetitif di level Liga Primer. Sunderland sendiri tengah menunjukkan keseriusan di jendela transfer musim panas ini. Usai merekrut Granit Xhaka, klub promosi itu diketahui telah menggelontorkan dana sekitar 130 juta euro guna memperkuat skuad mereka. Investasi besar ini mencerminkan komitmen untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris, mengingat tantangan berat yang kerap dihadapi tim-tim promosi dalam musim pertamanya di Premier League. Kehadiran Guiu diharapkan menjadi tambahan amunisi penting di lini serang Sunderland. Dengan bakat dan pengalaman bermain di level internasional U19 bersama timnas Spanyol, Guiu diakini dapat memberi kontribusi signifikan dalam misi tim untuk tetap bersaing di papan atas. Jika proses administrasi selesai sesuai rencana, Marc Guiu berpeluang melakoni debutnya bersama Sunderland pada 16 Agustus mendatang saat menghadapi West Ham United.
Laga itu akan menjadi kesempatan pertama bagi sang penyerang muda untuk menunjukkan adaptasinya terhadap intensitas dan tempo cepat khas Liga Primer Inggris. Dikaitkan dengan MU, Nicholas Jackson tegaskan loyalitas ke Chelsea. Penyerang Chelsea Nicholas Jackson akhirnya buka suara menanggapi spekulasi soal kemungkinan hengkang di bursa transfer musim panas ini. Ia menegaskan bahwa dirinya masih merupakan bagian dari skuad The Blues. Chelsea cukup aktif di pasar transfer dengan mendatangkan dua penyerang anyar, Liam Delap dan Joao Pedro, untuk menambah daya gedor lini depan. Kehadiran mereka memunculkan tanda tanya terkait masa depan Jackson sebagai striker utama. Spekulasi pun bermunculan, termasuk rumor ketertarikan Manchester United terhadap pemain asal Senegal berusia 23 tahun tersebut. Namun dalam wawancara terbaru, Jackson mengaku tidak tertekan dengan persaingan di lini depan. Ia menilai situasi tersebut sebagai bagian dari dinamika tim. Persaingan di dalam tim, saya tidak menganggapnya sebagai kompetisi. Kami di sini untuk saling membantu dan setiap pemain punya peran masing-masing, kata Jackson. Saya fokus pada perkembangan diri sendiri. Soal siapa yang bermain, itu keputusan pelatih. Jackson juga menegaskan komitmennya untuk bertahan di Stamford Bridge, meskipun tidak menutup kemungkinan perubahan di masa depan. Saat ini saya adalah pemain Chelsea. Soal masa depan, itu di tangan Tuhan, ujarnya. Kalau ada perubahan dalam karir saya, publik pasti akan tahu, tapi sekarang saya hanya ingin fokus mempersiapkan diri, tutupnya. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jackson terus berkembang, namun sang pemain tampak mantap untuk melanjutkan kiprahnya bersama Chelsea musim ini. Chelsea resmi gaet Jesse Derry, bintang muda Crystal Palace yang jadi rebutan klub Eropa. Chelsea kembali memperkuat skuad mudanya dengan merekrut Jesse Derry, pemain muda berbakat yang sebelumnya menonjol di Akademi Crystal Palace. Pemain berusia 18 tahun itu secara resmi telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Blues yang akan mengikatnya hingga tahun 2029. Performa impresif Derry bersama tim U21 Crystal Palace musim lalu membuatnya jadi incaran banyak klub top Eropa. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik U18 pada akhir musim 2023-2024. Minat terhadap Derry datang dari sejumlah klub besar seperti RB Leipzig, Bayern Munchen, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, hingga Juventus. Namun begitu Chelsea menunjukkan ketertarikan yang serius, sang pemain mantap menentukan pilihan. Bergabung dengan juara dunia adalah mimpi yang menjadi kenyataan, tulis Derry di akun Instagram pribadinya sambil mengunggah foto masa kecilnya saat mengenakan jersey Chelsea. Dalam pernyataan perpisahannya dengan Crystal Palace, Derry menyampaikan apresiasi atas dukungan selama lebih dari 1 dekade membela akademi klub asal London tersebut. Saya merasa bangga pernah memakai seragam ini, ada banyak kenangan yang akan selalu saya ingat, tuturnya. Derry dikenal sebagai pemain serba bisa di lini depan dan juga merupakan bagian dari tim nasional junior Inggris. Ia adalah putra dari mantan pemain tengah Crystal Palace dan Queen's Park Rangers, Sean Derry. Agensi yang menaunginya, New Era, menyebut bahwa Chelsea memang menjadi klub tujuan yang diimpikan Jesse sejak awal proses negosiasi berlangsung. Chelsea segera tawar Alejandro Garnacho dari Manchester United. Menurut laporan The Telegraph, pemain berusia 21 tahun tersebut kini berada dalam posisi sulit di Old Trafford usai terlibat perselisihan dengan pelatih Ruben Amorim serta beberapa insiden yang terjadi selama tur pramusim di Asia. Meski demikian, Chelsea telah melakukan pengecekan latar belakang dan dilaporkan tidak memiliki kekhawatiran terhadap karakter Garnacho. Untuk merealisasikan transfer Garnacho dan sejumlah target lainnya seperti Xavi Simons, Chelsea kemungkinan besar harus melakukan penjualan pemain. Nama-nama seperti Christopher Nkunku dan Armando Broja disebut bisa dilepas untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Selain itu, beberapa pemain muda seperti Marc Guiu dan Terrique George berpotensi dipinjamkan agar mendapat menit bermain lebih banyak di tempat lain. Rencana transfer ini mencerminkan tekad Chelsea untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam skuad mereka demi membentuk tim yang lebih kompetitif di musim depan. Dengan bursa transfer yang tinggal tersisa 1 bulan, Garnacho memiliki waktu yang terbatas untuk mengamankan kepindahan. Jika tidak, ia berisiko terpinggirkan dan menghabiskan musim di bangku cadangan di bawah asuhan Amorim. Tekanan kini ada di pihak pemain maupun klub untuk segera menemukan solusi terbaik demi kelangsungan karir Garnacho dan kestabilan internal Manchester United.